Guys, lu semua percaya nggak sih kalau misalkan iQOO 12 ini sekarang harganya dibanderol mulai dari 4 jutaan aja? Canda guys, karena ini adalah produk handphone gaming terbaru dari sub-brandnya Vivo, yaitu iQOO Z9 5G bro. Meskipun kalau kita lihat ya secara sekilas, desainnya emang cukup mirip banget guys sama iQOO 12 yang harganya tuh 11 jutaan. Tapi ini tuh harganya jauh lebih terjangkau banget brody. Ini lu lihat aja guys, kalau kita bandingin ya side to side kayak gini, seberapa mirip desain dari iQOO 12 ini guys sama si iQOO Z9 5G ini bro. Gue pribadi pun ya awalnya ngerasa desainnya emang kayak mirip banget gitu loh guys. Sampai gue tuh bandingin secara langsung keduanya nih, baru deh berasa banget sedikit perbedaannya. Selain iQOO Z9 5G ini punya modul kamera yang lebih kecil ya, secara build quality pas digenggam pun ini jelas beda banget guys. Karena material bodinya ini yang dipakai juga beda tentunya. Tapi kemiripan handphone ini ya sama iQOO 12 bukannya sebuah kekurangan ya guys. Justru menurut gue pribadi ini jadi salah satu kelebihan loh. Bahkan menurut gue ya, ini merupakan sebuah peningkatan desain sih guys, kalau kita bandingin sama iQOO Z7 5G yang sebelumnya. Karena dengan harga yang jauh lebih terjangkau ya kan, kita tuh bisa dapetin desain yang mirip-mirip guys, kayak handphone gaming flagship belasan juta bro. Bahkan ya, untuk penempatan port dan juga tombol ini sama guys. Di sebelah kiri ini kosong, kemudian di bagian bawah ada SIM tray, ada mikrofon, port USB Type-C 2.0, dan juga grill speaker. Terus bergeser ke bagian atas ada satu buah mikrofon lagi ya guys, dengan satu buah IR blaster. Dan terakhir nih di bagian kanan ada tombol volume dan juga power guys. Yang nggak menjadi satu nih guys dengan fingerprint scanner. Artinya fingerprint iQOO Z9 5G ini guys udah pindah ke layar. Dimana kalau nggak salah ya di iQOO Z7 5G itu masih di samping bro fingerprintnya. Sebenarnya pas pertama kali ya gue dikabarin bahwa handphone ini bakal masuk resmi di Indonesia guys, ada part yang ngebikin gue excited banget gitu. Dan gue pengen tahu kira-kira seberapa optimal sih chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang ada di iQOO Z9 5G ini bro. Nah pas gue cobain si iQOO Z9 5G ini guys pertama kali, jujur yang paling bikin gue salfok malah ke bagian layarnya. Kualitas layarnya itu bisa gue bilang bagus pakai banget guys untuk harga segini. Ukuran layarnya 6,78 inci ya, pakai panel AMOLED pastinya. Resolusinya 1.5K 1260 x 2800 pixel dengan refresh rate yang tinggi banget nih di angka 144 Hz. Tapi kalau misalnya lu pengen lebih hemat daya ya, lu juga bisa kok rubah resolusinya ke 1080 pixel aja. Yap, kalau misalkan lo ada yang familiar sama spek layarnya guys, ini bener banget. Ini adalah spek layar yang sama kayak di iQOO 12 yang kemarin. Pixel density layarnya juga sama-sama ya, di angka 453 ppi. Terus nih ya untuk peak brightness-nya, ini diklaim sampai 4500 nits guys. Gokil banget sih menurut gua. Ya meskipun gua secara pribadi ya nggak punya tools ataupun hardware buat ngetes beneran bisa sampai 4500 nits apa enggak. Cuman klaim ini tuh gue rasa cukup terbukti banget ya guys dengan layar handphone ini yang masih bisa kelihatan jelas. Meskipun kalau kita pakai di bawah terik sinar matahari bro. Tapi gue rasa nggak mungkin kan ya lu main game gitu di bawah terik sinar matahari. Kecuali lu ya mungkin di pinggiran pantai Legian gitu ya Pip ya. Asik ya Pip mainnya ya. Karena yang namanya orang main game ya minimal itu gue tuh pasti lebih sering main di kondisi cahaya yang dalam ruangan daripada di luar ruangan gitu enaknya. Nah untungnya ya iQOO Z9 5G ini guys layarnya tuh udah support frekuensi PWM dimming di angka 3840 Hz. Yang bikin mata kita tuh aman banget ya buat mandang layar ini berlama-lama. Bahkan kalau kita main di kondisi redup pun dalam durasi yang cukup lama, ini masih aman banget bro. Kemudian buat lo yang suka streaming film ataupun di kamar suka males-malesan gitu ya nonton Netflix, karena layarnya yang nyaman ini guys menurut gue tuh enak banget sih. Terus kalau emang nggak suka pakai TWS ataupun headset, menurut gue lu juga nggak butuh-butuh amat gitu. Karena sepengalaman gue ya pakai iQOO Z9 5G ini guys, kualitas stereo speakernya itu loh udah enak banget dan bagus guys. Feedback getaran layarnya juga enak ya, nggak berlebihan gitu kayak handphone mid-range pada umumnya. Ya meskipun belum selevel sih sama handphone mahal gitu bro. Nah, sebagai sebuah ponsel gaming, performa iQOO Z9 5G ini mengandalkan chipset Snapdragon 7 Gen 3. RAM-nya 12GB plus 12GB loh guys, bisa di-extend nih RAM-nya. Dan storage-nya 256GB yang pas gue cek, speed-nya segini nih bro. Cukup oke lah ya buat storage bertipe UFS 2.2 bro. Kemudian soal benchmarknya nih, gue kali ini ngetes pakai beberapa aplikasi benchmark, mulai dari Antutu, 3D Mark, dan juga Geekbench 6. Dan hasilnya guys, semua itu cukup memuaskan banget di harga segini loh.
Yang paling penting nih ya menurut gue adalah stability pas gue tes di 3D Mark stress testnya ini nih. Yang bahkan keduanya tuh bisa sama-sama di atas 99% loh guys. Terus buat performa gamenya sendiri ya, saran dari gue sih pertama-tama pastiin dulu deh setiap kali kalian main game, lu tuh udah aktifin dulu nih mode monsternya di handphone ini guys. Meskipun nggak bakal seefisien monster mode di iQOO 12 sih ya, tapi fitur ini guys tetap banget ngebantu buat bikin performa gamingnya tuh jadi lebih nyaman guys. Pas gue coba main Mobile Legends nih di iQOO Z9 5G ini, gue tuh bisa main di settingan grafis maksimal di ultra dan juga frame rate-nya super. Hasilnya pun guys, gue sama sekali nggak nemuin masalah pas main. Ini lancar dan stabil banget di angka 60 fps. Pindah ke PUBG Mobile, dan kalau misalkan lu tim yang mentingin grafis ya, di sini bisa dipakai main di settingan Ultra HD Ultra guys. Tapi kalau lu tim yang kayak gue nih ya, lebih mentingin frame rate gitu, lu maksimalin aja guys di settingan Smooth Extreme. Hasilnya untuk settingan Ultra HD Ultra nih, di sini gue tuh bisa dapetin stabil di kisaran angka 40 fps. Sementara kalau misalkan gue main di settingan Smooth Extreme nih ya, gue bisa dapetin di kisaran 57 guys sampai 60 fps. Tapi itu kalau pas gue main di mode arena ya guys. Sementara kalau misalkan gue main di mode klasik yang biasa gitu ya, hasilnya itu masih nyaman banget di kisaran 56 sampai 60 fps kalau misalkan kita main di settingan Smooth Extreme bro. Terus kalau di game FPS lain ya, kayak misalkan Call of Duty Mobile, di sini tuh bisa dipakai main maksimal di settingan grafis high dan juga frame rate-nya tuh max. Hasilnya untuk mode multiplayer ya pas gue main, ini bisa dapetin stabil banget guys di angka 60 fps. Dan kalau misalnya kita main di mode Battle Royale nih ya, itu bisa dapat di angka kisaran 56 sampai 60 fps. Terus buat game raja terakhir nih guys, yaitu Genshin Impact, settingan default game ini awalnya tuh di low ya, 30 fps. Hasilnya pas gue langsung main guys, itu masih aman banget di kisaran stabil ya, 30 fps. Kemudian iseng-iseng nih ya, gue naikin setting grafisnya guys, mentok di highest 60 fps. Dan hasilnya kali ini tuh bisa lo lihat sendiri ya. Kalau sebenarnya sih masih bisa cukup playable di kisaran 38 sampai 40-an fps lah guys. Tapi menurut gue pribadi ya, mending lu mainin di grafis medium atau high aja. Tapi untuk frame rate-nya bisa lu setting nih di angka 60 fps. Karena guys, settingan ini menurut gue tuh adalah settingan yang paling nyaman banget buat main Genshin Impact. Kenapa? Karena frame rate-nya tuh bisa dapetin hampir selalu stabil ya, di atas 45 fps. Palingan nih ya, kalaupun frame drop itu pas lagi lawan musuh yang lumayan rame efek grafisnya guys. Itu pun turunnya masih di kisaran 30-an fps ya. Jadi gue rasa ini masih cukup nyaman banget lah buat lo mainin nih. So pengalaman gue main game ya di iQOO Z9 5G ini menurut gue sih aman dan lancar-lancar aja gitu guys. Terkait suhunya pun ini gue masih nyaman banget main pakai casing ataupun tanpa casing bro. Karena meskipun performa gamingnya tuh cukup ngebut ya guys, di harga segitu, pihak iQOO tuh juga nggak lupa loh ngasih cooling system 6K Vapor Chamber sekelas flagship guys. Yang pada dasarnya ini tuh mirip banget kayak sistem pendingin yang ada di iQOO 12 yang kemarin bro. Terus kalau kita ngomongin soal kapasitas baterai ya, sebenarnya tuh kalau misalnya dibandingin sama iQOO Z7 5G yang sebelumnya, di sini tuh ada peningkatan guys. Dari sebelumnya tuh 5000 mAh, sekarang jadi 6000 mAh. Padahal bodinya guys, ini cenderung masih sama tebelnya loh. Bahkan ya, berdasarkan data di GSM Arena, justru bodi iQOO Z9 5G ini guys, malah lebih tipis, sekitar 0,8 mm guys. Ketahanan baterainya juga terbilang cukup oke banget ya, karena pas gue tes nih buat nonton YouTube, durasinya tuh 30 menit, itu cuma berkurang 2% aja. Dan pas gue mainin Genshin Impact ya, di settingan grafis high 60 fps, selama setengah jam lah kurang lebih, itu berkurangnya 8% aja. Nah, yang sedikit disayangkan guys, adalah teknologi pengecasannya sebenarnya. Yang turun loh, jadi 80 watt. Padahal di iQOO Z7 kemarin, itu dikasih yang 120 watt bro. Ya walaupun sebenarnya ya untuk ukuran charger 80 watt ini bukan charger yang lambat juga gitu guys. Menurut gue sih buat penggunaan sehari-hari ini udah lebih dari cukup banget. Apalagi kalau misalkan lu butuh ngecharge-nya yang cepet gitu guys. Si charger 80 watt ini masih bisa banget kok buat keep up gitu. Sedikit sharing aja nih guys pengalaman gue. Kalau misalkan gue tuh sempat ngetes ya ngecharge dari 5% sampai 100% itu nggak makan waktu terlalu lama kok. Cuman 1 jam 12 menit aja. Sedangkan soal kameranya nih ya, iQOO Z9 5G ini guys dibekali 2 sensor kamera dengan kamera utama tuh 50 megapiksel, pakai sensor Sony IMX882 yang posisinya ini sejajar sama satu lensa 2 megapiksel ya guys sebagai depth sensor. Terus untuk kamera depannya guys ataupun kamera selfie, resolusinya adalah 16 megapiksel. Dan terkait hasil fotonya guys, kalian bisa nilai sendiri nih hasilnya. Meskipun jujur ya menurut gue pribadi ini nggak ada yang spesial dari hasil fotonya.
Tapi guys, ini tuh masih termasuk oke banget loh untuk sebuah smartphone di harga segini. Apalagi emang si iQOO Z9 5G ini guys sama sekali nggak menggembar-gemborkan soal kameranya. Nah, kalau untuk kualitas perekaman video ya, untuk kamera belakang nih guys, dia tuh maksimal bisa di angka 4K 30 fps dengan fitur stabilisasi yang aktif ya. Terus misalkan nih kalau mau ngerekam video di angka 60 fps, ini lo bisa banget di resolusi 1080 pikselnya. Tapi sayangnya guys, fitur stabilisasinya itu nggak bisa diaktifin. Karena cuma bisa di lock ya di 1080 30 fps aja. Sementara di kamera depannya nih cuma mentok di angka 1080 30 fps aja. Sekarang kita pindah ke konektivitas, sensor, dan juga IP rating yang menarik juga nih guys. Yang mana untuk iQOO Z9 5G ini guys, udah pakai Wi-Fi 6, kemudian Bluetooth 5.4, terus ada NFC-nya juga guys, sama kayak fitur NFC multifunction di Vivo, yang bisa kita pakai tentunya buat jadi access card. Sensornya juga terbilang cukup lengkap ya, mulai dari sensor esensial yang biasanya tuh emang udah harus ada di sebuah smartphone, sampai sensor giroskopnya ini juga ada bro. Dan ini ya, ini tuh tipenya hard gyro kayaknya sih, karena udah responsif banget nih kalaupun dipakai buat main game kayak gini bro. Nggak lupa gue mau infoin guys, kalau iQOO Z9 5G ini udah dikasih perlindungan IP64 rating. Jadi insya Allah nih masih aman banget lah. Kalau misalkan amit-amit handphone lu kena cipratan air, ataupun kalau sewaktu-waktu nggak sengaja basah kena air hujan bro. So, dengan segala fitur dan juga kemampuan yang dimiliki sama iQOO Z9 5G ini guys, gue tuh bisa narik kesimpulan bahwa handphone ini memang seyogyanya diciptakan buat kalian ya, yang lagi nyari sebuah handphone gaming kelas flagship guys, yang mirip-mirip gitu ya, tapi punya budgetnya tuh cuma terbatas bro. Gimana enggak coba guys? Di samping desainnya yang minimalis ya, kemudian performa chipset Snapdragon 7 Gen 3-nya ini guys, udah lancar banget buat main game. Apalagi nih ya, ditambah layarnya yang udah pakai panel AMOLED yang punya refresh rate 144Hz. Terus udah stereo speaker pula guys. Kurang gaming apa lagi coba? Tapi paling nih ya, ada sebuah catatan aja guys, yaitu masalah part kameranya. Yang menurut gue ini hasilnya sih cukup gitu ya. Gak bisa gue kategorikan yang spesial, karena memang gak ada sesuatu hal yang outstanding. Lagi juga menurut gue ya, buat lo semua yang lagi nyari sebuah handphone gaming, gue rasa lo gak bakal masalah banget guys sama yang namanya tuh kamera gitu bro. Nah buat lo semua nih yang memang tertarik guys sama iQOO Z9 5G ini, biar lo nggak repot-repot, untuk link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Semoga video ini ngebantu, terutama buat lo semua yang lagi nyari handphone gaming tapi rasa-rasa kelas flagship gitu brother. Bewok pamit, Assalamualaikum.